Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran 2 kelompok remaja di Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan 1 rumah rusak. Terdapat 14 kasus gangguan ginjal akut pada anak di Sumatera Utara. Tiga produknya dinyatakan mengandung ambang batas etilen glikol. Perusahaan farmasi di Kota Medan berhenti beroperasi sementara. Kita ke informasi selanjutnya. Tim nefrologi anak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan mencatat 14 kasus gangguan ginjal akut pada anak di Sumatera Utara. 8 diantaranya meninggal dunia, 2 anak masih dalam perawatan dan 4 orang dinyatakan sembuh. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Sumatera Utara bertambah. Data terakhir mencatat terdapat 14 kasus gangguan ginjal akut pada anak di Sumatera Utara. Data ini mengalami penambahan dari data sebelumnya, di mana sebelumnya disebutkan 7 kasus, 6 diantaranya meninggal dunia. Terkait kasus ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengumpulkan seluruh kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, BPOM, serta apoteker termasuk diantaranya Polda Sumatera Utara. Dalam rapat koordinasi ini, Gubernur Sumatera Utara memastikan seluruh biaya perawatan anak yang mengalami gangguan ginjal akut ditangani gratis dan ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ada tanda-tanda seperti yang tadi didiskusikan kepada anak-anak kita. Seluruhnya harus segera dievakuasi, bukan diobatin di daerah. Dilakukan dievakuasi ke Medan, ke rumah sakit rujukan. Kepolisian daerah Sumatera Utara melakukan penyitaan terhadap ribuan obat sirup dari sejumlah pabrik dan apotek. Penarikan obat ini merupakan buntut munculnya kasus gagal ginjal akut di Sumatera Utara dengan korban jiwa. Penarikan obat-obatan ini dilakukan sampai keluar hasil penelitian terkait kandungan obat. Saat ini Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Bareskrim dan BP POM melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jenis obat, termasuk pabrik obat di Sumatera Utara yang memproduksi obat sirup. Tim gabungan yang turun ke lapangan telah menarik obat-obatan yang dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan sampai hasil penelitian keluar. Langkah yang kita lakukan, kita sudah bersama-sama Bareskrim dan Balai POM untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa jenis obat, termasuk juga pabrik obat yang ada di Sumatera Utara ini yang memproduksi obat sirup tersebut. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sedang sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini. Sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau nanti pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan untuk menarik obat itu dari pasar. Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah memberikan surat peringatan kepada pihak perusahaan, apotek, dan fasilitas kesehatan agar sementara waktu tidak menggunakan obat yang masuk ke dalam daftar larangan. Penarikan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi jika para dokter maupun tenaga medis salah dalam pemberian resep maupun obat kepada pasien, terutama anak-anak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. 3 produknya dinyatakan mengandung ambang batas etilen glikol, penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Perusahaan farmasi di Kota Medan berhenti beroperasi sementara. Penghentian operasi tidak hanya mencakup produksi 3 jenis obat yang ditarik dari peredaran, tapi juga produk pabrikan farmasi lainnya. Perusahaan farmasi Universal Pharmaceutical Industries untuk sementara menghentikan operasi 3 jenis obat yang ditarik dari peredaran. 3 pimpinan yang juga masih dimintai keterangan dengan serangkaian pemeriksaan oleh petugas BPOM. Meski 3 produk pabrikan farmasi ini dinyatakan tercemar kandungan etilen glikol dan diethylene glikol dalam ambang batas membahayakan, pihak perusahaan memastikan obat tersebut sudah lulus BPOM.
produk sirup yang ada di Afrika sana. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan obat sirup yang kita punya. Obat sirup yang ada di daerah Afrika yang katanya menyebabkan juga hal yang sama dengan kita ini adalah versinya di sana. Tidak ada hubungan sama sekali sama kita. Dan kita sudah ada sejak tahun 70-an. Pastinya tahun 72 itu obat sudah beredar di Indonesia. Ada perubahan komposisi, Bang? Tidak ada. Kita punya versi yang sudah lulus BPOM. Dalam hal mekanisme BPOM. Tim kuasa hukum perusahaan meminta segera ada kepastian hukum menyangkut status produk farmasi yang kini ditarik dan dilarang dijual. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pasca dilarangnya penjualan obat-obatan jenis sirup oleh Kementerian Kesehatan, sejumlah apotek yang ada di Kabupaten Langkat mengalami penurunan omset hingga 30%. Pasca dilarangnya penjualan obat-obatan jenis sirup oleh Kementerian Kesehatan, sejumlah apotek yang ada di Kota Setabat, Kabupaten Langkat mengeluh karena mengalami penurunan omset. Seperti yang dialami pemilik apotek yang berada di Jalan Zainul Arifin, Kota Setabat, Kabupaten Langkat. Akibat larangan penjualan obat sirup tersebut di tokonya terjadi penurunan omset hingga 30%. Pemilik apotek Hairul Amri menyebutkan hingga saat ini masyarakat masih banyak yang mencari obat sirup karena belum mengetahui terkait larangan obat sirup dari pemerintah. Meski adanya larangan penjualan obat sirup, namun belum ada penarikan dari pasaran dan dirinya kini masih menyimpan di gudang sambil menunggu adanya keputusan dari Kemenkes. Masyarakat membutuhkan obat sirup, sementara kan sirup dilarang. Tapi menunggu dari apa juga Kemenkes juga obat apa yang boleh dijual sementara ini sementara dipakai yang tablet. Kalau yang panas dia terus nanti kan. Penurunan omset lah kira-kira sampai berapa, Pak? Kalau ya rata-rata per hari kalau selama ini misalnya kita dapat 15 juta per hari kan, ya itu nggak 30% pengurangannya. Saat ini masyarakat merasa bingung terkait larangan obat sirup, sementara obat sirup sangat diminati, khususnya bagi anak-anak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.